Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Agung Darussalam dan seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Darussalam rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita semuanya pada sore hari ini masih diberikan oleh Allah iman, Islam, ihsan, kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir berkumpul di Masjid Agung ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan satu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai kajian kita pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Kita mulai kajian kitab Arba'in ini dengan membaca hadis pertama dari kitab Arba'in, yaitu bab masalah niat. Saya bacakan hadisnya, kemudian kita mulai kajian, kita mulai pembahasannya kalimat per kalimat, sehingga kita semua bisa memahami makna hadis ini secara utuh. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar bin Khattab mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung atas niatnya masing-masing, dan setiap orang itu mendapatkan apa yang sesuai dengan yang sudah diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berniat hijrah hanya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya memang benar-benar mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mara'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, maka dia akan mendapatkan dunia tersebut, atau hijrahnya karena perempuan, maka dia hanya akan menikahi perempuan tersebut. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya ya hanya mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai kajian ini dengan mengetahui terlebih dahulu siapakah yang meriwayatkan hadis ini. Yang meriwayatkan hadis adalah Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Umar bin Khattab mendapatkan julukan sebagai Amirul Mukminin ketika beliau itu diangkat menjadi khalifah yang kedua. Dan julukan Amirul Mukminin ini adalah julukan pertama kali yang disandang di dalam kekhalifahan Islam. Itu yang mendapatkan gelar pertama Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab adalah salah satu dari sahabat Nabi yang masuk Islam karena berdasarkan atas doanya Nabi. Jadi ketika dulu
agama Islam di Mekah, umat Islam masih dalam keadaan lemah, masih sedikit. Nabi Muhammad pernah berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaika. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai. Siapa itu? Bi Umar bin Al-Khattab atau bi Amr bin Hisham. Salah satu dari dua orang yang disebut Nabi dicintai oleh Allah adalah Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ternyata oleh Allah yang dikabulkan, yang diislamkan, yang dibuka hidayah hatinya oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Sehingga setelah Umar bin Khattab masuk Islam, agama Islam di Mekah waktu itu menjadi lebih kuat karena orang-orang Quraisy takut, orang-orang Quraisy merasa minder sebab Umar bin Khattab mempunyai kewibawaan yang sangat besar pada waktu itu. Ini Umar bin Khattab. Beliau meninggal dunia, wafat karena dibunuh oleh seseorang yang bernama Abu Lu'ah al-Majusi ketika sholat subuh. Ketika sholat subuh, waktu mengimami, ditikam dari belakang oleh Abu Lu'ah al-Majusi. Dan kemudian Umar bin Khattab dimakamkan di sampingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit tentang kisah beliau Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis tentang niat ini. Selanjutnya kita mulai isi hadis. Rasulullah tadi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu bergantung terhadap niatnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, perbuatan kita ini dianggap ibadah atau bukan, perbuatan kita ini mendapatkan pahala atau bukan, perbuatan kita ini ada nilainya di sisi Allah atau tidak, itu semuanya awal mulanya dimulai dari niat. Ketika kita melakukan sesuatu itu kok dimulai dengan niat, maka akan mendapatkan pahala, akan dihitung sebagai ibadah. Contoh, kita mandi. Mandi itu ketika tanpa niat sama sekali ya hanya dianggap sebagai perbuatan mubah yang tidak mendapatkan pahala, tidak dihitung sebagai ibadah sama sekali. Tapi kalau kita mandi, niatnya itu adalah ibadah, entah karena setelah selesai haid bagi perempuan kemudian mandi besar, bagi laki-laki setelah junub kemudian mandi besar, atau kemudian ketika mau sholat Jum'ah kita mandi sunnah, atau ketika mau sholat Id kita mandi sunnah. Kok kemudian mandinya itu diniati, maka mandi yang awalnya hanya perkara mubah yang tidak mendapatkan pahala apapun, ketika diniatkan itu mandi besar, mandi sunnah, mandi wajib, maka otomatis bernilai pahala. Jadi fungsi niat itu apa toh? Fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara perbuatan ini hanya sebuah adat kebiasaan saja atau sebuah ibadah. Fungsi niat itu. Jenengan datang ke masjid ini, niatnya kok hanya duduk-duduk menunggu waktu buka puasa.
ya dapatnya itu. Tapi ketika jenengan dari rumah berangkat ke masjid, niat pertama untuk iktikaf, niat kedua ibadah, niat ketiga membaca Al-Quran, niat keempat mendengarkan kajian, niat kelima menyambung tali silaturahmi, maka apa yang Anda dapatkan itu yang sesuai dengan niat yang jenengan niku niatkan. Semakin banyak niat yang jenengan niatkan, maka akan semakin banyak ibadah pahala yang didapatkan. Itu makna dari innamal a'malu binniyat. Dalam masalah ibadah sekarang Bapak Ibu, ibadah itu membutuhkan niat. Sholat membutuhkan niat, wudu membutuhkan niat, puasa membutuhkan niat, zakat, fitrah karena sebuah kewajiban juga membutuhkan niat. Ibadah itu membutuhkan niat. Supaya apa? Ya tadi, supaya bisa membedakan antara perkara ini itu hanya perkara adat kebiasaan biasa atau ini bernilai ibadah. Jenengan kok pada waktu Ramadan pergi ke orang fakir miskin, kemudian memberikan beras kepada mereka tanpa ada niat sama sekali, ya namanya hanya sebagai sedekah biasa. Tapi ketika jenengan ke orang miskin memberikan beras, kemudian diniatkan untuk zakat fitrah, maka kewajiban jenengan gugur, kewajiban zakat fitrahnya karena diniatkan. Jenengan puasa enggak berniat sama sekali, wis pokoknya habis subuh sampai maghrib enggak makan enggak minum, tapi enggak ada niat sama sekali, ya enggak dapat nilai pahala puasanya. Dalam ibadah seperti itu, niat fungsinya untuk membedakan antara pekerjaan ini adalah pekerjaan yang bernilai ibadah atau hanya adat kebiasaan biasa. Selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui bahwa niat itu penting dan niat itu menjadi tolak ukur apakah sebuah pekerjaan itu ibadah atau bukan, selanjutnya yang harus kita perhatikan juga adalah hati kita. Ketika berniat itu hati kita bagaimana Bapak Ibu? Apakah di dalam hati kita setelah niat kemudian melakukan perbuatan, melakukan ibadah itu hati kita ada tujuan tertentu atau tidak? Saya tak sholat di Masjid Agung, terus kemudian di dalam hati ada tujuan lain, biar bisa ketemu ini, biar bisa mendapatkan ini. Ketika hati itu kok ternyata setelah berniat dalam melakukan amal perbuatan itu hati tidak dikontrol, maka yang muncul adalah penyakit riya. Yang muncul adalah penyakit riya atau pamer. Saya sholat kelihatan dilihat banyak orang, akhirnya sholatnya khusyuk, sawi gitu lama banget. Tapi ketika tidak ada orang, sholat sholat habis salam langsung keluar tanpa zikir, tanpa doa, tanpa macam-macam. Tapi ketika ada orang, sholatnya lawamat, bacaannya panjang. Lah berarti ketika orang kok masih ada hal seperti itu di dalam niatnya, setelah melakukan niat di dalam melakukan amal perbuatan kok masih ada rasa riya, masih ada rasa pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, maka yang bermasalah itu adalah hatinya. Nah kalau hatinya itu bermasalah, maka ibadah pun walaupun niatnya benar, ya juga tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Hatinya itu kotor, hatinya masih ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit riya. Padahal Bapak Ibu, penyakit riya itu termasuk salah satu dari pokoknya penyakit hati. Penyakit riya itu salah satu dari
asal usul munculnya berbagai macam maksiat dan penyakit hati yang lain. Sebagian ulama menyebutkan bahwa riya itu adalah syirik kecil, syirik yang siri atau tidak diketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin nanti bisa bertemu dengan Tuhannya, kula panjenengan ingin besok di akhirat ini bisa bertemu dengan Allah, zat yang menciptakan kita, zat yang menciptakan alam ini, falyamal amalan sholihan, maka beramallah dengan amal perbuatan yang baik. Ini amal zahirnya. Amal zahirnya kula panjenengan kita disuruh untuk beramal dengan amal yang baik. Sholat yang baik, sedekah yang baik, berbicara yang baik, muamalah dengan orang yang baik, semua perbuatan-perbuatan zahir yang baik. Apa cukup seperti itu saja? Tidak. Dilanjutkan ayatnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah menyekutukan Tuhan dengan sesuatu. Lah, menyekutukan Tuhan dengan sesuatu ini sebagian besar ulama tafsir menafsiri dengan riya ini tadi, pamer. Menyekutukan Tuhan dengan sesuatu ini diartikan sebagian besar ulama tafsir dengan pamer. Janganlah kamu beramal, janganlah kamu melakukan ibadah, tapi kemudian di hati kita ada tujuan selain Allah. Gak akan bisa kita kemudian ibadah, sholat, zakat, puasa atau apapun, kemudian di dalam hati kita ada tujuan selain Allah, tidak akan bisa diterima. Ini syirik, termasuk syirik kecil. Kenapa? Karena yang tahu hanya dia dan Allah saja. Ini riya Bapak Ibu, riya seperti itu. Lah kalau kita tahu bahwa ternyata riya itu bisa menghapus amal, menjadi syirik kecil, maka kita juga harus tahu obatnya. Obatnya apa toh supaya ibadah kita itu tidak tercampur dengan riya? Obatnya adalah ayat Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kita melakukan perbuatan itu kebaikan sedikit saja ya dibalas oleh Allah. Melakukan perbuatan buruk sedikit saja juga dibalas oleh Allah. Sama-sama ibadah itu dibalas oleh Allah, maka lebih baik kita berbuat yang baik. Yang pertama itu. Yang kedua, harus dimunculkan rasa ikhlas di dalam diri. Ibadah berbuat apapun itu harus dimunculkan rasa ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu banyak ulama memberikan makna. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh ulama Hudzaifah al-Mur'ashi. Yang disebut ikhlas adalah antastawiya af'alal abdi fi dzahir wal batin. Ikhlas itu ketika amal zahir dan batinnya itu sama. Maknanya apa? Maknanya ibadah ada atau tidaknya orang yang memuji, ada atau tidaknya orang di sekeliling kita, tetap sama ibadahnya. Entah kita itu ibadah dicela ataupun ibadah kita dipuji, tetap sama ibadahnya, nggak ada perubahan. Itu salah satu makna ikhlas menurut Hudzaifah al-Mur'ashi. Fudail bin Iyad, salah satu ulama, juga mengatakan tarkul amal li ajlin nas riya. Kita nggak jadi beribadah karena takut dilihat orang, karena takut dipuji orang,
itu ternyata juga termasuk bagian dari riya. Wes gak usah sholat neng masjid ya, engko neng kono dilokne. Oh, teko masjid golek tajilan toh. Lah, akhirnya nggak jadi berangkat, nggak jadi ibadah. Itu juga termasuk riya menurut Fudail bin Iyad. Wal amal li ajlin nas syirkun. Kok jenengan beramal, beribadah karena manusia malah disebut sebagai syirik menurut Fudail bin Iyad. Karena apa? Karena tujuannya bukan Allah, tujuannya adalah manusia. Lah, yang dinamakan ikhlas, wal ikhlasu ayyu'afiyaqallahu minhuma. Ketika kita beribadah tidak takut karena dipuji manusia dan tidak takut karena menyekutukan Allah. Itu yang dinamakan ikhlas menurut Fudail bin Iyad. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ciri-cirinya. Orang bisa dikatakan ikhlas itu ciri-cirinya apa? Ini ya sebenarnya sulit. Kenapa? Karena ikhlas itu tempatnya di hati. Yang tahu ya hanya manusia dan Tuhan. Tapi dari beberapa ciri zahir bisa kita ketahui. Menurut Zunnun al-Misri, ada 3 ciri-ciri orang itu bisa disebut sebagai ikhlas, orang yang ikhlas. Yang pertama adalah istiwaul madahi wadzam. Dipuji ataupun dicela sama saja. Itu ciri pertama. Yang kedua, wanisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Setelah melakukan perbuatan dia melupakan perbuatan itu. Setelah dia melakukan ibadah, dia melupakan ibadah tersebut. Itu ciri yang kedua. Sedekah, setelah sedekah dia lupakan, entah itu nanti dipuji orang, entah dicela orang, entah sedekahnya dilihat orang atau tidak, dia lupakan. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, waqtida'u thawabil amal fil akhirah. Melakukan sesuatu hanya tujuannya mencari pahala di akhirat. Ini 3 ciri menurut Zunnun al-Misri orang yang terlihat ikhlas. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya hadis tadi menyebutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ketika orang itu hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala karena apa? Tujuannya memang Allah dan Rasul. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mar'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Di sini di hadis kalau kita perhatikan dengan teliti ada kalimat wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya karena dunia? Termasuk dari dunia itu adalah kalimat selanjutnya awim ro'atin, perempuan. Jadi perempuan itu masuk kemana dunia ini tadi sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau kita fahami secara umum, kenapa kok Nabi itu menyebutkan di hadis ini hijrahnya pertama karena Allah atau Rasulnya, yang kedua karena dunia. Sebenarnya kan cukup. Dunia itu ya selain Allah itu dunia, ya itu ya perempuan, ya kendaraan, ya harta benda, ya semuanya selain Allah itu dunia. Tapi kenapa kok Nabi menyebutkan di hadis ini lidunya, disebutkan dunianya, terus setelah itu awi melatin ada sebutan perempuan? Apa bedanya? Kenapa kok perempuan ini disebutkan tersendiri oleh Nabi? Pasti ada rahasia, pasti ada hikmah di sini. Karena Nabi Muhammad itu mayantiqu di dalam Al-Qur'an itu wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu ketika berbicara ya itu memang wahyu.
Apapun yang diucapkan Nabi memang berasal dari Allah, tidak berasal dari dirinya. Jadi apa hikmahnya Bapak Ibu? Kenapa kok Nabi Muhammad menyebutkan dunia, terus setelah itu perempuan juga disebutkan? Kenapa nggak hanya dunia saja? Ada hikmah di sini. Hikmahnya apa? Hikmahnya bahwa perempuan mempunyai posisi istimewa. Perempuan mempunyai posisi yang penting di dalam agama, sampai-sampai Nabi menyebutkan tersendiri dari dunia. Istimewanya nopo? Istimewanya adalah perempuan itu memegang kunci surga nerakanya laki-laki. Perempuan itu memegang kunci sukses tidaknya seorang laki-laki. Percaya nau mboten monggo. Perempuan itu mempunyai posisi yang istimewa di dalam agama. Jenengan coba lihat di hadis tentang birrul walidain. Ketika menyebutkan siapa yang paling harus dihormati, ibumu, ibumu, ibumu 3 kali, bapak cuma 1 kali. Kenapa? Karena perempuan mempunyai posisi yang paling istimewa. Kenapa disebutkan 3? Kenapa enggak 4, enggak 5? Kenapa enggak 1 atau 2? Karena memang perempuan, ibu itu mempunyai kelebihan 3 hal yang tidak dimiliki oleh bapak, dan 3-tiganya ini semuanya resikonya besar. Apa itu? Pertama, ketika hamil, gak mungkin bapak hamil. Yang kedua, kemudian melahirkan, dan itu semua risiko besar. Yang ketiga, menyusui. Maka dari itu, kenapa kita harus menghormati ibu itu 3 kali lebih daripada bapak? Ya karena 3-tiganya ini itu hanya dimiliki oleh seorang perempuan, dan resikonya 3-tiganya besar. Ini loh yang menunjukkan bahwa perempuan itu lebih mempunyai posisi penting di dalam agama daripada laki-laki. Itu yang pertama. Tapi ternyata Bapak Ibu, karena posisinya perempuan istimewa, maka godaannya perempuan itu juga besar. Besar. Sekarang saya tanya ke jenengan, godaan setan dengan godaan perempuan ini lebih besar mana? Jenengan digoda setan karo digoda wong wedok, kelihatannya kinten-kinten niku jenengan kuat digoda sinten? Kuatan digoda setan. Setan diwacane kursi melayu. Tapi ketika perempuan di hadapan kita menggoda kita, apa ya cukup diwacane kursi? Enggak. Diwacane ta'awud gitu tok malah diguyu. Ya. Loh, ini ada dalilnya loh Bapak Ibu. Ada dalilnya di dalam Al-Quran. Ketika Allah itu menceritakan tentang Nabi Yusuf, itu disebutkan bahwa inna kaidakunna azim, sesungguhnya rekayasa kalian perempuan itu sangat besar, godaan kalian perempuan itu sangat besar. Itu ketika Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaikha dan orang-orang perempuan lainnya. Tapi ketika dia di ayat yang lain menceritakan tentang gangguan setan, godaan setan, firman Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya godaan setan, rekayasa setan itu sangatlah lemah. Dari ayat Al-Quran ini kemudian ulama mengambil kesimpulan bahwa perempuan itu lebih besar godaannya daripada laki-laki. Karena itulah maka sebenarnya kunci kesuksesan laki-laki atau kunci kesuksesan seorang pria atau seorang suami itu berada di tangan perempuan. Bagaimana perempuan, bagaimana istri, bagaimana pasangan itu bisa menjadikan pasangannya, bisa menjadikan laki-laki itu orang yang sukses atau orang yang berhasil, atau malah menjatuhkan posisi seorang pasangan, seorang laki-laki. Ini Bapak Ibu hikmah kenapa perempuan disebutkan tersendiri tanpa dimasukkan ke dalam makna lidunya tadi itu. Kenapa harus disebutkan tersendiri? Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini
yang bisa kita kaji pada sore hari ini terkait bab niat. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah, bisa mendapatkan ilmu dari apa yang sudah kita pelajari pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan zahir batin, sehat jasmani rohani, sehingga dapat beribadah di bulan Ramadan ini dalam keadaan yang sesempurna-sempurna mungkin. Kita diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan oleh Allah putra putri keturunan yang soleh dan solehah, diberikan oleh Allah rezeki yang halal yang berkah sehingga bisa digunakan untuk ibadah. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua urusan kita dilancarkan oleh Allah, dan sewaktu-waktu kita dipanggil Allah dapat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dunya wal akhirah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.